tema dari kalian yang pilih sekarang. Soalnya kalau saya yang pilih nanti kalian langsung meninggal semua. Jadi biarlah ya untuk kali ini silakan Muslim bertanya, Kristen menjawab. Dan kalau Islam ditanya balik langsung meninggal dunia. Makasih, Beyblast, makasih. Ya, memang seperti itu kenyataannya kan. Kalau debat Islam Kristen, yang dibahas itu agama Kristen aja. Agama Islam nggak boleh dibahas. Kalau dibahas nanti langsung penistaan. Kamu menista kamu ya, menista kamu. Itu. Seperti itu teman-teman. Enggak lah bang. Mana ya? Enggak apa-apa. Coba naik yuk. Yuk. Yang muslim-muslim, yang menuhankan Muhammad, silakan. Ya. Tema kita ini anu aja lah ini. Apa? Hanya sekedar tulisan aja ini. Stop menuhankan Muhammad ya. Biar makin banyak orang sadar ya. Biar tidak menuhankan Muhammad lagi. Seperti itu. Sudah malu saya jadi muslim. Aduh. Shalom, salam juga, selamat pagi juga. Ferry masuk pesantren. Itu si Ferry itu sebenarnya kalau naik kemari, dia kalau misalnya mau diskusi bahas punya dia sendiri nggak apa-apa. Dia kalau naik ke sini yang dibahas diskusinya orang gitu loh. Masa kamu udah bahas diskusinya orang ngapain? Kan bisa kita diskusi sendiri. Coba tunjukkan performa terbaikmu. Coba apa yang paling kau kuasai? Coba bantah. Gitu. Yuk, silakan. Jadi hampir semua tema itu sudah kita bahas. Hampir semua topik, semua pokok bahasan, hampir semuanya sudah pernah kita bahas. Tidak ada yang belum pernah kita bahas. Coba. Kita ini kan hanya kilas balik nih, ngulang ini. Ya. Nanti tema yang bulan Januari nanti dibahas lagi Desember tahun depan gitu, seperti itu terus, muter-muter terus tema-temanya, kita berulang-ulang terus karena kan orangnya juga kan silih-silih berganti kan, seperti itu. Jadi kalau mau mengangkat tema baru sudah hampir tidak ada lagi. Aisyah dinikahi Muhammad pada waktu di bawah umur, sudah tema yang lumrah ya kan. Bahkan itu kalau membahas itu muslim langsung sesama muslim langsung cakar-cakaran itu. Dan mereka langsung ngarang hadis sendiri, hadis buatan muslim tahun 2025 langsung keluar itu hadis Zulkifli Abbas. Oh, Juma udah ngeluarin hadis. Iya, Juma sudah mengeluarkan hadis umur Aisyah 16 tahun katanya. Itu adalah hadis karangan muslim yang sangat terbaru. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau muslim itu memang harus dibikin yang lagi gitu. Ya harus diperbarui terus gitu. Agama mereka itu diperbaharui terus. Kalau menurut hadis umur Aisyah, umur Aisyah 6 tahun atau 7 tahun ketika dinikahi Muhammad. Nah, tapi tahun 2025 udah dikeluarin lagi hadis baru, umurnya 16 tahun. Pengarangnya siapa? Ya Juma dan kawan-kawan, seperti itu. Ya itulah fakta dan kenyataannya. Mau gimana lagi, saudara-saudara? Halo Nis, kerja apa kau luar negeri? Kerja apa kau luar negeri? Tukang Kenapa kau Erwin datang-datang kau marah-marah? Kenapa? Tukang semir sepatu.
Aduh, Mau di luar saya jadi negeri tukang semir, mau saya jadi tukang semir sepatu. Aduh, Mau saya nggak jadi tukang semir udah sepatu. botak, Memangnya hitam, kenapa? jelek, matanya juling, botak, mulut lebar. Kesetanan kan. Aduh, Andi. Di luar negeri lo ngemis-ngemis karena nggak ada penghasilan. Andi, sadis. Aduh. Mana kameramu Erwin? Udah botak, Kameramu mana? hitam, bibirnya hitam kayak kulit kontol, muka lu kayak kulit kontol udah hitam. Udah Kalau panas hitam, mereka. Kulit kontol. Tahu kulit kontol nggak? Hitam. Ya gitu kayak muka lo. Memang inilah. Ini Bibir lo kayak kulit kontol. bahasa hitam. Islam. Iya kayak kulit kontol. Bahasanya Iya. sangat Islami kan? Ini. Kulit anu itu biji jakar itu kan hitam. Ya, itu kayak muka lo itu. Inilah Islam biar kalian tahu. Seperti ini. Iya. Islam seperti ini. Lo dia ateis lu itu udah ngomong Bantah sembarangan. nggak bisa. Kalau mereka bantah Itu nggak bisa. ateis. Kalau mereka itu Ateis bisanya gitu. Ateis. Halal aja. darahmu itu. Kalau Nipu-nipu bela hotel. agama nggak ada. Nipu-nipu hotel biar kasih gift itu ateis. Nggak itu, bisa. pernah ke gereja. Apa yang mau Nggak pernah dibahas? ke Yang mau dibela gereja. dari Muhammad apa coba? Kitab lo ada berapa? Ngawini anak di bawah Ya, umur. Ayo. Ayo. Udah Kena basi. sihir. Hujatan. Ayo. Apalagi? Itu hujatan itu udah basi. Itu jurus oten begitu. Kok basi? Memang itu benar Basi. fakta kok gimana? Daripada lu nimbang- Apa bisa nimbang kau manusia. bantah? Sampai Daripada basi nimbang pun nggak manusia. bisa kau bantah kok gimana? Yesus anak siapa? Yesus anak siapa? Sampai Yesus anak siapa? basi nggak bisa kau Yesus tuh anak bantah. kampang. Yesus tuh anak kampang, tahu nggak bapaknya nggak jelas. Iya, Yang Yesus tuh anak kampang itu nabimu gimana? Anak kampang. Bapaknya nggak tahu Nabi siapa. Muhammad bukan Tuhan saya. Nabi Muhammad Kenapa bukan kau Tuhan sembah saya. dia? Kenapa Kalau kau Yesus sembah? Tuhanmu. Kenapa kau Kalau sembah dia? Yesus Tuhanmu. Kalau Yesus sembah Tuhanmu, dia. Nabi Muhammad bukan Tuhanku. Ayo. Kalau punya Tuhan anak kampang terus kayak mana? Gimana Sebodoh-bodohnya seperti ini? orang. Nggak mungkin Bantah Tuhan tidak akan bisa. manusia. Menghujat nomor 1. Coba. Iya, kulit kontol. Nabinya menikahi anak di bawah umur nggak Kawan-kawan sampai di sekarang bawah. nggak beres-beres. Ayo. Coba. Dia dulu tuh pernah minta-minta dengan umat Islam. Coba minta tuh. sumbangan, dia Bagaimana dulu itu ceritanya? Ayo. Nabi Ini menikahi ateis anak ini. di bawah umur sampai sekarang nggak Ah, beres-beres udah nih masalah basi. nih. Sampai sekarang nggak beres-beres Udah nggak kelar. basi. Kegiatan itu udah basi, Andy. Nggak Sudah kelar basi. sampai Itu hari ini kok basi jurus gimana? open. Nah kalau ditanya Yesus anak siapa bingung. Apanya? Basi apanya? Yesus anak siapa? Kok nggak kau Yesus anak jawab siapa? itu? Coba beresin dulu itu. Ya, Perkara Yesus anak nabimu yang siapa? nikahi anak di bawah umur. Coba. Nah itu udah basi itu. Apa Hujatan jawabanmu? Itu udah basi. Jawabanmu apa? Nggak ada dalilnya. Apa jawabanmu? Nggak ada dalilnya. Botol, kok nggak ada dalil. Tafsir siapa? Tafsir siapa? Udah, kau tidur kau Itu di bawah. tafsir, Nggak tanya ada dalilnya. Nggak ada dalilnya apa? Udah malu mereka itu. Muhammad nih kayak anak di bawah umur 6 tahun kok kau bilang nggak ada dalilnya. Botol itu setengah mati. Iya. Botolnya nggak karu-karuan. Masa katanya nggak ada dalilnya katanya. Halo bang, Ya Muhammad silakan nyalakan kamera. halo Silakan bang. Muhammad. Siapa yang menuangkan Muhammad? Ya silakan nyalakan kamera Muhammad. Siapa Ya. yang menuangkan? Siapa yang menuangkan Muhammad? Kan congek kan disuruh nyalakan kamera dia ngomong siapa yang nuangkan siapa yang nuangkan. Kameramu Siapa yang nyalakan menuangkan dulu. Muhammad? Kameramu dinyalakan dulu baru kita ngobrol. Kameramu saja belum nyala. Sudah malu kau nyalakan kamera. Penting saya bicara di sini. Kameramu mana? Tidak perlu tunjukin aja. Udah malu jadi orang Islam. Enggak. Udah malu kamu jadi orang Islam. Kamu kan mau naikkan di YouTube. Enggak, Nggak usah. enggak ada. Lagi pula Siapa yang kalau menuangkan memang Muhammad? kamu benar Tidak mau ada. naik di YouTube Apa- kayak apa mau kamu naik sekolah? mau naik ke surga juga nggak apa-apa. Kalau kamu benar. Pernah nggak kamu Masalahnya sekolah? kamu nggak, masalahnya kamu tahu bahwa kamu udah malu. Pernah nggak kamu sekolah? Pernah. Pernah nggak kamu sekolah? Emang Muhammad pernah sekolah? Pernah. Muhammad Masa aja nggak bisa promosi baca menuangkan tulis Muhammad? katanya, buta huruf gimana?
Tidak pernah orang Muslim menuangkan Muhammad. Tidak pernah. Kok nggak Tidak sama pernah? kalian. Tidak sama kalian. Menuangkan Eh. utusan. Kenapa kau meminta-minta kepada mayatnya Muhammad? Kita cuma mendoakan, bukan meminta. Mami, kenapa kau berseru-seru? Siapa yang berseru? Udah kau tidur di bawah. Kamu yang goblok kamu. Orang tuh. kau menyalakan kamera aja kau tak berani. Udah di bawah kau, tidur kau di bawah. Kamu yang menuangkan utusan. Tidur kau di bawah, tidur. Aduh. Ya itulah teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, mereka nggak akan punya satu jawaban ya, satu pembelaan terhadap Muhammad. Ketika Muhammad sudah dibahas, itu siap-siap mereka harus pasang undang-undang penistaan agama. Kalau tanpa undang-undang penistaan agama, ya babak belur. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, saya juga mau mengatakan teman-teman ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah support saya ya. Mimpi kita harus punya rumah apologet ya, teman-teman ya. Untuk menjawab atau untuk membantah lah. Dan mengcounter balik para kadrun-kadrun ini yang setiap hari mengais-ngais ya, nempel-nempel di iman kita seperti itu. Karena mereka harus nempel, harus jadi benalu. Kalau enggak mereka enggak laku gitu. Seperti itu. Ya, silakan. Saya mengundang yang muslim yang berani menyalakan kamera. Soalnya sudah banyak sekarang muslim sudah takut nyalakan kameranya. Katanya mayoritas tapi nyalakan kamera nggak berani. Iya. Seperti itu faktanya. Akun ini baru ya brother. Akun ini sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu saya buat di Amerika Serikat. Setahun yang silam. Oke ya, kita kasih naik lagi ada si Ferry. Ini si Ferry ini mudah-mudahan dia bisa membawa tema baru nih, bukan bahas debatnya orang. Nah, silakan Ferry, nyalakan kameramu. Halo bro, saya Ya. mau nanya boleh gak bro? Silakan. Hah? Silakan. Pakai headsetmu Itu, Ferry biar Pak, enak Ferry. Tolong sebut itu Tuh kan nggak denger dia kan? Dia nggak denger kita kalau ngomong itu dia nggak denger. Video Anda kalau Tuhan Yesus menyuruh Anda ke gereja nyanyi-nyanyi. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Terus Kenapa? Terus Anda ngikutin siapa dong itu nyanyi-nyanyi? Memang harus ada yang diikutin gitu. Hah? Memang harus ngikutin gitu, segala sesuatu harus ngikutin gitu. Aduh. Ya ke gereja nyanyi-nyanyi kalau nggak ada perintah dari Tuhan mau ngapain? Nyanyi-nyanyi mah di rumah aja, ngapain ke gereja? Di gereja boleh, di rumah juga boleh. Aduh, udahlah gitu doang nyanyinya lah. Itu doang. Makasih. Itu aja pertanyaannya. Ya, nggak bisa jawab itu juga. Udah saya jawab, nggak bisa jawab. Pakai headsetmu dulu lah, Perry. Kau udah di luar berisik, ya kan? Kameramu mana? Kok mati-matikan? Si Perry. Perry, coba kok kalau naik lagi pakai dulu headsetmu ya. Oh, dia keluar sendiri tuh. Kita kasih naik ada Wintorif. Oke, kita kasih naik Wintorif.
Ya, Wintorif. Halo Bang. Ya, Muslim atau Kristen Bang? Saya ini Katolik Bang. Oke, kita berikan kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Halo? Halo. Ya, kita beri kesempatan dulu kepada yang Muslim atau bagaimana? Atau ada abang mau sampaikan atau apa? Silakan. Ini Bang, sekedar mau kasih saran Bang Ya, gimana? buat Abang. Begini Bang. Ya, Kan ini butuh kerja keras kan Bang untuk ini konten ini kan Bang. Kan banyak yang ngambil kontennya Abang dari YouTube. Terus ya, kalau boleh Abang bisa upgrade ini peralatannya Abang supaya pada saat live di TikTok sekalian live di YouTube. Seperti itu Bang. Ada caranya itu, ada tutorialnya supaya Abang bisa mengambil ini dari YouTube bisa disiarkan ke TikTok ataupun ke Facebook. Dan bagi teman-teman yang mau sumbang ke Bang Edis, tolong support. Bagi yang di YouTube itu yang sudah punya banyak subscribe, tolong ini kasih gift atau kasih sumbangan ke Bang Edis karena butuh perjuangan. Beliau sudah meninggalkan semua rumah yang bagus, dia hidup layak, cuman hanya untuk ini dia meninggalkan semuanya. Jadi buat teman-teman yang lain tolong support. oke, hanya itu Bang. Iya Bang, semangat terus Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Makasih Bang sarannya. Dari Oke, Flores shalom. Bang, dari Flores. Oh, Flores. salam Flores, Kupang, NTT, shalom semuanya, NTT, Mau. seluruh NTT. Iya, Flores Maumere Bang. Maumere, oke, shalom semuanya. Oke, salve, oke. Ya. Sampai ketemu Bang ya. Udah agak siang ya Oke, di sana siap. Bang ya. Oke, Ya, udah oke. siang di sini, udah jam 11. Iya, waktu Indonesia Tengah ya. Oke. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang tuh ya. Oke, siap. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Saya juga sudah coba yang mau saya langsung linkkan ke YouTube tapi gagal terus. Karena itu harus refresh terus dia. Kalau nggak refresh nanti hilang seperti itu. Sampai sekarang saya belum ketemu itu caranya, masih bingung. Oke, kita kasih naik lagi ada. Ini kayaknya udah pernah naik ini, tapi saya lupa ini siapa ini. Kayaknya ini kalau naik ini kayaknya rusuh ini orang ini. Coba sebentar. Halo? Halo Kudis. Bener kan? Bener. Mana kameramu bro? Kameramu mana? Mengapa kamu Kudis debat apa? Apa? Macet. Mau bikin laporan kau, mau ngelapor kan? Laporin. Kau lapor akun ini nggak bakal mempan. Ini nggak mempan ini kau lapor ini. Masalahnya ini akun Amerika ini. Nggak ngerti dia bahasa Indonesia, tahu kamu? Siapa juga Iya. yang mau laporin kamu Edis? Iya Aku juga bikinlah nggak kau mau bikin laporan. Kau nggak tahu aja kau mau laporan kau botol. Aku nggak mau laporin kamu, tapi kamu Bilang itu aja, kamu bikin gini, laporannya bikin gini, biar ketembus gini. Saya sudah nggak bisa bantah lagi orang ini setiap bikin komal. Soalnya nabi saya dibikin babak belur gitu. Baru nanti diterima nanti laporanmu. kamu itu aja, nggak ada yang lain pembahasan kamu yang kamu ketahui. Apa? Nggak ada yang lain pembahasan kamu. Nggak ada yang lain? Memang Itu, apa yang lain? Itu aja terus. Ya memang itu aja nggak pernah beres kok kau urusin. Gimana nggak beres? Nabi yang menikahi anak di bawah umur nggak pernah kau beres-beresin. Sampai sekarang nggak beres-beres masalah itu. Mana datanya Edis Dongor? Mana datanya kau bilang? Jangan pakai Aduh, mana datanya katanya. ngomong itu pakai data. Aduh. Jangan
asumsi. Memang luar biasa kamu ini. Udah, kamu dibawalah. Orang kamu mukamu aja nggak jelas kok. Mukamu yang nggak ada datanya. Mukamu itu yang nggak ada datanya. Mukamu. Yuk, kita kasih naik lagi. Sangkanya mereka bisa melaporkan akun yang ini. Tapi kita coba ya, siapa tahu bisa. Tapi kayaknya sulit mereka membuat laporan ini. Soalnya di sini berbicara tentang agama itu bebas, ada kebebasan berekspresi, gitu loh. Depik Putra, halo Depik Putra. Ya, Dis, ya. Selamat pagi Muslim. Muslim, Dis, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Lagi kerja, Dis. Apa? Lagi kerja. Oke, kalau lagi kerja di bawah saja ya. Oke, Dis. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang bernyali lah ya, bernyali, mampu menyalakan kamera ya, yang tidak sikit-sikit ya, kalian tahu lah ya. Sikit-sikit kesetanan, kesurupan. Udah vikal. Oke, udah vikal. Halo. Udah vikal. Ya. Horas, Ya. Bang. Horas, Muslim, Bang. Enggak, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Pikir tadi Muslim, Bang. Ya, gimana, Bang? Gimana suasana tahun baru sana, Bang? Puji Tuhan, kemarin tahun baruan aku agak nggak enak badan, Bang. Jadi ya di rumah-rumah, nggak kemana-mana. Amin, amin. Hanya itu, Bang? Iya. Oke, saya turunkan dulu, Bang ya. Kita beri kesempatan kepada Muslim ya, Bang ya. Oke. Oke, terima kasih, Bang. Makasih. Ya, teman-teman sekalian ya, silakan teman-teman ya, yang merasa masih muslim ya kan. Sebentar, kayaknya kita harus bikin profil yang menarik ini. Sebentar dulu, biar Edis TV 2 nya ini, kita belum bisa siaran di Edis TV 2 teman-teman, karena tahulah kalian ya, akun Edis TV 2 ini, Edis TV 1 ini, setiap kita siaran di akun kita yang satu ini selalu aja gitu loh ya. Nah, sebentar teman-teman. Kalau tema ini kayaknya juga ini udah pernah ini. Ini. Betul ini. Oh iya. Umar dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Quran. Nah, itu ada itu. Umar ya dan Muhammad, mereka bersekongkol membuat ayat Quran. Ada. Tahu sangihe. Nama-namanya aduh, tapi sebentar ya. Halo? Ya, halo Dis. Selamat siang, Shalom. Selamat siang, Shalom. Ya, gimana Bang? Ya, saya lagi di Sangihe di Sulawesi Utara. Ya, gimana Bang? Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Selamat Natal, selamat Tahun Baru Bang. Ya, lama ndak live ini, hampir seminggu. Enggak juga sih Bang, baru 2 hari enggak live Bang. Oh iya. Ya itu aja, Adis. Saya cuma mau ngucapin selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu. Amin. Amin Bang. Terima kasih Bang ya. Oke, makasih. Sama-sama Bang. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya yang sudah support ya, yang sudah support saya.
Sekali lagi ya saya katakan teman-teman ya, kita sudah ribuan kali berdebat ya, sudah ribuan kali diskusi, sudah ribuan tema, ribuan pokok bahasan teman-teman. Agenda kita di tahun 2025 ini mudah-mudahan kita bisa mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi support atau dukung pendirian atau pengadaan rumah apologet di tahun 2025 dengan cara memberikan kolekte sebesar Rp100.000 satu kali saja seumur hidup ya kepada teman-teman yang belum support. Di mana memberikan supportnya teman-teman bisa cek di profil ini ya, bisa lihat di profil yang ini, yang samping saya ini, atau profil yang ini atau yang samping saya ini, lihat di deskripsinya teman-teman, ada di situ kolekte, kemudian ada linknya, bisa klik linknya itu, lihat nanti penjelasannya, silahkan dibaca sendiri. Oke ya teman-teman ya. Si Khalid pasti yang dibahas video lagi, video mana video. Dia nggak berani, dia kalau debat yang lain nggak berani video. Nah, kameramen mana Khalid? Sedih. Aduh, kau otakmu bijak betul aja kan. Kau memang bijak betul. Bahas video. Oh ini si Khalid ini ternyata orangnya ganti-ganti namanya Khalid. Ini. Tuhan. Aduh. Gimana Khalid? Bodoh saja percaya dengan kau nih. Mana Nandar mana? Si Nandar mana? Sedih. Kau tidak perlu lah jumpa Nandar. Kau jumpa dengan Oh dia nggak denger. Kita ngomong dia nggak denger ternyata. takut. Barusan kamu saya tanya apa? Mana Nandar? Kenapa kau tanya Nandar? Di mana Nandar? Ini kau jumpa aku sekarang. Enggak, Nandar di mana? Ketika kau katakan Yesus bukan Tuhan, aduh, kau ini bodoh betul lah. Memang kayak Muhammad nih orang. Kau ini memang bodoh lah. Bebal. Otaknya nggak ada memang. Bodoh ya percaya dengan Udah kau di bawah lah. Kupikir dia ada perkembangan. Tunggu. Udah kau tidur di bawah. Kupikir kau waras, kau nggak waras. Kirain sembuh, nggak sembuh juga. Nandar suruh kesini Nandar, ayo. Orang saya aja sampai diblokir sama dia, gimana? Itu video hasil bikinannya Nandar, itu dia yang bikin aja kabur kok, diblokir saya, gimana kau itu? Gimana kau itu? Rijal silakan. Kalau Rijal nih walaupun orangnya gak nyambung tapi masih bisa diajak ngobrol. Kalau itu orangnya gila itu. Silakan Rijal. Selamat pagi semuanya, para oten-oten yang ada di bawah. Nggak lupa-lupanya saya pesan kepada Anda, tolong Anda bantu Edis ini dalam menyampaikan Alkitab. Dia mengabarkan Alkitab kepada semua orang, walaupun dia sering menghina Islam. Tapi kalian bantulah. Kenapa kalian menghinanya di mana lagi nih? Menghinanya sebelah mana lagi Rijal? Wahai oten-oten. Menghinanya sebelah mana Rijal? Dis. Silakan Rijal. Aku ada pertanyaan, boleh nggak bertanya sama kamu? Silakan. Kamu pernah baca Alkitab? Kok pertanyaanmu kok aneh sih? Aku mau tanya masalah Alkitab Ibrani 9:28. Pernah baca? Apa? Nggak ada hubungannya Islam dengan Bible, nggak ada. Enggak, mana tahu kan, Des? Mana tahu aku menemukan jalan kebenaran di dalam Alkitab itu. Makanya aku pelajari dan aku temukan. Baik. Itu. Ibrani berapa? 9:28. Ibrani 9 ayat 28. Oke, Ya. kita buka ya. Ibrani 9 9
28. Ya 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Terus Yesus ini mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dia mengorbankan dirinya. Dia pakai kata mengorbankan diri di sana. enggak, Kemudian- dia bukan gitu. Ini penulis yang membuat tulisan itu, penulis, bukan Yesus ngomong gitu, enggak. Jadi maknanya bukan dia mengorbankan dirinya, dia menebus dosa banyak. Yang ini Bukan ini- maksudmu. Aduh. Maksudmu Yesus yang ngomong bicara begini begitu maksudmu? Yesus yang nulis ini gitu? bukan kenyataannya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa semua orang begitu. Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Dia mengorbankan diri. Enggak, saya tanya Kenyataannya- dulu kamu. Di dalam pikiran kamu yang berkata ini siapa? Aku nggak tahu siapa yang berkata, tapi kenyataannya memang begitu atau tidak, itu yang ingin Ya, aku- memang aku- begitu. Memang Ah, ya seperti kan benar itu. itu. Walaupun siapapun yang berkata, tapi kenyataannya seperti itu. Dan ada lagi yang ini, Des, yang satu lagi, Matius 20 ayat 28 juga. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ini kita nggak akan bahas melayani, mereka itu melayani, tapi tebusan bagi banyak orang. Dia itu yang pertama itu menanggung dosa, yang kedua menebus. Ada kata-kata tebus, tapi kalau dia maha kuasa, Des, harusnya dia nggak memakai kata tanggung atau kata tebus harusnya, Des. Dia memakai kata ampun atau hilangkan. Seperti ini, seperti Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Ini harusnya Yesus itu kalau kuasa dia, ini kebalik kata-katanya. Kotoran sapi menghapus dosa, sementara Yesus menebus dosa. Berarti secara logika, harusnya kotoran sapi ini lebih kuat, lebih berkuasa daripada Yesus. Kan logika kita main kan? Harusnya dia menggunakan kebalik katanya, harusnya kotoran sapi ini menebus dosa, Yesus itu menghapus dosa. Bagaimana pemahamannya menurut kamu, Dis? Masa kotoran sapi bisa menghapus dosa, sementara Yesus saja yang maha kuasa hanya menebus dosa atau menanggung dosa? Gimana Sudah, pemahamanmu? Coba kau Sudah, kasih Rijal. keterangan hal tersebut. Udah, Rijal. lanjut. Oke. Sudah. Logikamu salah, udah. Jawaban saya segitu aja. Ya udah, singkat aja, ngapain pusing-pusing jawab logikamu, ngapain? Logikamu salah, Jadi, udah. Anda bahas Alkitab, Anda artikan, Anda bahas Al-Quran, Anda tafsir sesuka hatimu. Nggak Des. ada saya menafsir sesuka hati. Kamu enggak ini. Sementara Di Alkitab mana nggak saya tahu. menafsir sesuka hati? Nggak pernah saya tafsir mana, nggak Saya pernah. cuma baca Alkitab saja. Saya cuma baca. Mengapa Yesus tadi timbul pertanyaan sebagai manusia berakal, kita kan timbul pertanyaan. Mengapa Yesus hanya bisa mampu menebus dosa, sementara kotoran sapi saja dia bisa menghapus dosa? Berarti lebih mulia dong kotoran sapi daripada Yesus, lebih berkuasa dong kotoran sapi daripada Yesus. Apa makna dari Alkitab? Di mana kotoran sapi menebus dosa, di mana? Coba Keluaran 29 ayat 14. Mana, coba kau baca. Coba kau Ini aku jelasin sama baca. saya. Aku baca, oke siap. Aku baca ya. Keluaran 29 14 TB ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dia memakai kata penghapus. Sementara ini Yesus Kenapa ini dibakar di luar? Kenapa?
sama seperti anak manusia enggak ke konteks Enggak, Rijal. pembakaran Kenapa kok penghapusannya. harus dibakar di luar? Kenapa itu kok harus dibakar di luar itu kenapa? Iya kau kasih keterangan lah, makanya aku nanya karena aku nggak tahu, mana tahu. Tapi aku kau sudah menemukan- bisa mengambil kesimpulan. Katanya kotoran sapi penebus dosa gimana sih? kosakatanya, Des, dari kosakata sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Bukan yang untuk itu. melayani. Kok lari kemana-mana sih Rijal? Dan untuk memberikan nyawanya Memang ngomong sama mereka ini memang agak sulit mereka ini. Memang IQ-nya memang kecil mereka ini. Jadi sulit ngomongnya. Rijal, kenapa kok itu dibakar di luar kemah luar perkemahan kenapa? Des, aku nanya sama Sebentar kamu dulu, dibakar. kau jawab dulu itu loh. Gini, kutunjukkan kau umpama ya. Ini cara membikin kopi nih. Kau ambil satu sasetnya, ya kan? Nah, kau buka, krek. Terus kau masukkan. Nah, lalu sampahnya ini kau buang di luar, kau bakar. Nah, itulah cara bikin kopi. Sekarang saya tanya sama kamu. Esensi yang dipakai untuk membuat kopi itu apa? Apakah yang saya bakar di luar tadi itu untuk bikin kopi? Kamu bisa baca nggak, Des? Duh, Kamu bisa kau baca ini- nggak? Kau tahu nggak? Tapi daging Dengar lebih dulu. daging. Ini kau ngomong terus. Kau dijelasin, ngomong. Tapi kau pengen tahu. Itu kan panjang itu. Jadi ini lemaknya, ininya, kau bakar di dalam. Sisanya itu sampah-sampahnya kau bakar di luar. Itulah korban penebus salah, penebus dosa atau penebus salah di situ. Nah, sama seperti saya bikin sama kamu umpama, cara bikin kopi gini. Kau ambil satu saset, kau sobek, kau tuangkan dalam gelas, masukkan air panas, seduh, sampahnya kau buang ke tong sampah, kau bakar. Sekarang saya tanya sama kamu, esensi untuk bikin kopi itu di mana? Apakah sampah yang saya buang di luar itu, yang bagian itu kamu ambil, yang bagian belakang sendiri itu? Itu. Pantes aja kamu masih jadi orang Islam. Aduh. Memang Kamu sulit nggak bisa kalau baca. mereka ini. Des. Coba baca dulu ya. Aku bukan Coba baca dulu yang tadi. tetapi daging Bacanya jangan dari situ. Bacanya dari atas. Tulisan itu kan bukan sepenggal itu aja. Gimana kamu itu? Coba baca dulu di atasnya. Coba. Oke, baik, saya baca ya, Dis ya. Baik. Mana tahu aku menemukan kebenaran di dalam Alkitab ini kan. Dari Keluaran berapa? Tadi ayat Keluaran berapa berapanya? yang kamu baca? Keluaran 24. Ayat keberapa? Keluaran 9 ayat 24. Coba Dari 3 ayat ayat sebelum itu baca coba. Bentar ya, saya cari ya. Argumenmu aja kau dapat dari Kalpin, tukang narkoboy. Lalu argumen dari mana lagi yang mau? Aku udah ambil dari Bibel langsung, Des, dari Bibel. Ini ayat Tadi kau baca lancar kali kau. Kenapa? Jangan seperti Quran. Quran itu memang acak-acakan, berantakan ayatnya. Karena nggak tahu yang nyusun itu sekolah atau enggak. Baca Bible itu memang dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya itu ngikut-ngurut. Bukan kayak Quranmu, jangan kayak gitu baca Bible. Nah, coba ayo baca lagi. Ya. aku nggak ada Bibel aku. Nah, gimana lah kamu kayak gini Rijal. Enggak, cuman yang ingin jadi pertanyaan dari ayat berapa? Tadi kan Keluaran 9, aku bilang kan Keluaran 9 ayat keberapa tadi? Keluaran 29 ayat 14. Oke, Keluaran 29 ayat 14. Coba kamu baca ayat 14 ya. Coba kau baca ayat 11-nya. Dari Ayat 11. 11 12. Coba. 12. Keluaran berapa tadi? Aduh. Gimana kayak gini Rijal?
Keluaran 29 ayat 11. Keluaran 29 ayat 11 ya. Nah, ini Dis. Coba. Oke, Dis. Coba. Ayat 11. Dor. Nah, potonglah sapi jantan di hadapanku. Nah, ini biar nggak biar enak kita ya. Nah, coba silakan. Nah. Balik ke merah aja. Nah, coba. Nah. Ini ya. Potonglah sapi jantan di hadapanku di pintu kemah. Ambil sebagian darah sapi itu dan oleskan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mazbah. Sisa darah itu harus kau tuangkan ke bagian bawah mezbah. Sesudah itu, ini yang 13 ya. Sesudah itu baca aja mereka masih nggak lancar kok. Emang sulit mereka baca aja masih belaga-belaga. Kayak anak SD kau baca loh, kayak anak kelas 3 SD kau baca itu. Nah, coba kau baca lah Alkitabmu. Kamu yang baca di situ, saya nggak kelihatan. Sesudah itu ambillah semua lemak yang sama mata kita, Des. Aku juga melihat seperti itu. Sesudah itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya. Isi perutnya bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal dengan lemaknya, dan taruhlah semua itu atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Nah, itu. Terus daging. Ini baru yang 14-nya itu, daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Nah, berarti esensinya itu, kenapa itu dibakar di luar? Kenapa? Saya nggak tanya itu, Dis. Iya, makanya saya tanya kamu, biar kamu tahu. Sisanya itu dibuang keluar, kotorannya, kulitnya di luar dibakar. Di luar itu bukan buat korban, di luar itu sampah. Mana sih kamu? Des. Lalu yang dibakar di dalamnya apa? Ini kan daging. Yang kau baca di atasnya itu, ya. Yang kau baca di atasnya apa? Ini dagingnya. Kau baca nggak? Kau nggak nyimak? Memang kau nggak memahami Alkitab kau sendiri, Des. Daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Mana sampahnya? Coba kau baca lagi dari atas coba. Daging ini yang 14, daging, kulit dan usus sapi. Daging, kulit. Jadi yang dibakar di dalam itu tulangnya aja, gimana? Atau apanya? Bukan yang barusan kau baca di atas tadi loh. Itu yang dibakar sebagai korban persembahan, itu yang atasnya. Ginjalnya tadi. Ginjal. Bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal dengan lemaknya, dan taruhlah semua itu di atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Sementara sampahnya kau bilang dagingnya, sampahnya kulit dan usus. Ini daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Daging sapi. Iya, kenapa itu harus dibakar di luar kemah perkemahan? Kenapa? Kok harus dibakar di luar? Memang kau nggak mengerti dengan kitab suci. Kamu Rizal. Udahlah Rizal, udah. Kau ada pertanyaan yang lain nggak? Pertanyaan yang baru, yuk. Pertanyaan yang baru ini aja nggak kau jawab, apalagi pertanyaan yang berat-berat nanti. Ini aja nggak udah bisa saya jawab itu. Kalau masalah otakmu nggak nyambung yang baru, ayo silakan, silakan. Jadi sama mereka ini kayak gitu aja. Otak mereka ini kecil. Udah saya cari muslim di mana-mana, otaknya kecil semua, nggak ada yang ini. Kecil otaknya. Nah, gimana? Kau pelajari nggak Alkitabmu, Dis? Kau pelajari nggak Alkitabmu? Kau pelajari nggak? Rizal, 13 tahun saya pelajari, 13 tahun.
Alkitab maksudmu, Alkitabmu. Quran, Al-Quran apa Bible Alkitab? 13 tahun sudah saya pelajari. Jadi ingin kutanyakan di sini, ini salah dalam penulisan atau salah dalam terjemahan atau memang itu benar memang kemampuan Yesus Tuhan itu hanya bisa menebus dosa. Berarti kalah kuat dong sama tai sapi tadi Yesusmu. Sementara tai sapi aja menghapus dosa. Gimana maksudnya? Coba kau jelaskan itu dulu. Sudah. 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 Oke, berarti kalau misalnya saya pakai logikamu ya, berarti Kau usah lebih pakai mulia. logika yang benar aja. Kau gimana? Mas, kau mau jawab sedih? Saya mau jawab boleh nggak? Kalau nggak boleh jawab ya nggak apa-apa. Silakan. Nah, berarti kalau saya pakai logikamu ya, berarti batu yang diharap itu lebih mulia daripada Allah. Enggak, kami enggak ada bilang batu itu menjadi penghapus dosa. Udah kau tidur di sana. Ini kan- Tidur ya. Udah kau tidur lah, tidur. Ntar dulu, kau jangan marah-marah dong. Dis. Udah. Nggak ada penghapus dosa, nggak ada penghapus dosa botol kau. Aduh. Masa kau bilang batu yang diharap itu nggak menghapus dosa, sedangkan hadis itu menghapus dosa kok gimana? Aduh. Ah, ini si Goto sudah datang lagi nih si Goto. Kemarin macet-macet, sekarang nggak tahu kenapa ini si Goto. Silakan Goto. Masih aja kok macet-macet Goto. Nah, silakan kameramu Goto. Nah, jaringannya kali di sini Dis ya. Oke, tunggu dulu. Jaringan Dari kemarin jaringan terus kau Goto, banyak alasanmu. Ayo. Apalagi kau bahas apa lagi? Batu hitam lagi. Enggak gini. Kira-kira menurut kamu ini apa yang paling esensial antara Islam dan Kristen yang harus kita bahas? Nah, kau kan selalu menawarkan batu hitam. Bagaimana kita bahas aja itu? Enggak. Gini Goto. Menurutmu yang paling esensial antara Islam dan Kristen supaya kita bahas apa kira-kira? Yang paling esensial itu ketika you merubah Tuhan you itu menjadi binatang, itu aja susah banget. Merubah Tuhan menjadi binatang? Kan begitu. Iya. Hilang selera saya pengen ngobrol sama kamu jadinya seperti ini. Malah pengen saya tendang. Buktinya loh. Ada buktinya Bang Edis. Ini framing batu. Giliran diajak nantang selesaikan batu hitam ya nggak mau. Gimana caranya sih? Yuk alihkan lagi ke tempat lain. Nggak usah kesampingkan tadi yang tai sapi itu. Kita bahas batu hitam ya. Kita bahas batu-batu kali ini. Ya. Boleh, silakan. Lanjut nih batu hitam. Terserah nggak apa-apa terserah. Ayo silakan. Ya. Sebentar saya ganti dulu saya. Belum, Suara saya sedikit habis. Kok bisa Pak? Berarti kok kurang ion itu. Mesti kok konsumsi apa? Konsumsi dulu nutrisi lah. Ah, sekarang ini saya pakai ini. Mungkin apa? Gimana? Oke. Jadi begini, saudara Kedis. Jadi ketika Anda membahas konsep batu hitam penebusan dosa, tampaknya Bro Edis tidak pelajari baik-baik ya tentang risalah para nabi itu. Karena konsep batu hitam, konsep batu itu Bang Edis sebenarnya dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya. Dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya. Al-Quran itu hanya meneruskan, membenarkan, ya, bahkan menggenapi risalah para nabi sebelumnya. Sementara konsep batu yang Bang Edis tawarkan sebagai penghapus dosa, ini kan hanya konsep penghormatan gitu. Sementara itu pun sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan berkeliling itu, mengelilingi Ka'bah dan batu itu juga sudah ada dalam konsep Bible Anda. Hanya Anda tidak pelajari tampaknya. Itu yang masalah Bang Edis, Bro Edis ya.
Tuh, apa mau saya tunjukkan datanya? Ya, supaya Bro Edis Sudah. yakin lagi. Ya sudah selesai belum ngomongnya, biar gantian. Ya, saya belum sampaikan datanya, bagaimana caranya? Oh ya, silakan selesaikan, bicarakan dulu sampai selesai, silakan. Ayo, pengkultus batu. Kau yang kultusan batu, kau cari pembenaran batumu dari kitab agama orang memang. Memang agama Islam ini pengemis benar memang. Silakan. Framing lagi tuh, yang ngemis kau minta dana. Jadi begini, Bang Edis. Kok framing? Agamamu ngemis di kitabnya orang gimana sih? Satu-satunya agama yang ngemis di kitab agama orang lain itu Islam, gimana? Silakan. Kan ngemis dari Islam, kau bahas batu hitam dari Islam. Sekarang saya bahas batu dari Bible kau, kan begitu. Dengarkan, gini loh. Sebenarnya gini Goto, dengar ya. Orang Islam mau cium batu, mau jungkir balik ke batu, mau apa, nggak masalah. Yang jadi masalah orang Islam nyium-nyium batu, nyembah batu, terus ngemis-ngemis pembenaran dari Bible, gitu loh. Kalian yang nyembah batu, kalian yang menguci batu, kalian pengkultus batu, cari pembenaran dari kitab sucinya orang Kristen. Paham. Silakan. Kitab Kristen. Tunggu sabar dulu Bang Edi, saya belum bicara. Kitab Kristen itu mengadopsi kitab. Makasih lo Karemince, supportnya yang kemarin, makasih ya Karemince. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi begini, kitab kau itu Perjanjian Baru itu mengambil pondasi Perjanjian Lama. Kan seperti itu. Lalu kau katakan saya ngemis-ngemis dari kitab Kristen, padahal kau ngemis-ngemis dari kitab Yahudi. Kan begitu Bang Edis, itu realitas, itu nggak bisa bantah. Nah, dalam Kejadian 28 ayat 22, kalau Bang Edis baca di situ jelas sekali ya, bahwa penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan Nabi Yakub. Bahkan di Mazmur 5 ayat 7 sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penghormatan itu dikelilingi dulu itu bait suci. Itu Bible kau, kitab Yahudi yang kau ambil itu, yang kau colong lalu pindahkan ke kitabmu. Kan begitu Edis. Jadi setampaknya memang udah oke. Tanya Islam ya. Itu sabar. Kau kan sudah tanya Islam tentang batu hitam, saya sudah menjawab ya dari kitab Yahudi. Sekarang saya tanya kau, kenapa Tuhan kau berubah jadi batu? Ayo coba silakan. Bisa jawab enggak? Enggak, saya tanggapi dulu yang tadi itu. Yang tadi itu saya tanggapi dulu. Ya, silakan ditanggapi dulu. Ku tanggapi dulu ya. Gini, dengar. Yesus 12 murid, nggak ada satupun itu orang Bugis, nggak ada orang Arab, semuanya orang Yahudi. Orang Yahudi. Dengar dulu. Kau tadi ngomong, saya tadi diam. Dengar. Ya. Yesus 12 murid dan para pengikutnya, mereka semua orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi semua. Jadi wajarlah kitab-kitab orang Yahudi. Di dalam Bible kami kitab-kitab orang Yahudi, wajar. Nah, masalahnya Muhammad ini loh orang Arab. Orang Arab nyembah batu di Arab. Belum selesai Goto. Tadi kau ngomong saya diam Goto. Gimana sih Goto? Belum dulu selesai saya ngomong. Biarkan dulu saya selesai bicara Goto. Tadi kau sudah ngomong, saya kan diam. Saya dengarkan baik-baik kan. Nah, jadi begini Goto. Masalahnya kekristenan itu asal usulnya memang dari sana, dari Israel. Yesus berkarya, berkhotbah, memberitakan kebenaran, menggenapkan nubuatan tentang Israel. Jadi wajarlah. Ya kan? Lah terus Islam ini hubungannya apa? Tahu nggak? Penumpang gelap. Dengar dulu, Islam ini asal usulnya ini loh, penyembah batu hitam orang-orang Quraisy. Kalian pelanjut. Ini kan Ka'bah ini. Nah, biar ku kasih dulu backgroundnya yang bagus, biar pas dulu backgroundnya. Nah, nih, ini dulu tempat tawaf telanjang ini dicium-ciumin sama mereka ini.
Ya, dulu tempat ini tempat kuil penyembahan berhala orang-orang Quraisy. Kalian modif, kalian teruskan, kalian lanjutkan. Masalahnya begini Goto, ini kurang ajarnya kalian ini. Kalian ngemis-ngemis bahwa itu pembenarannya ada di dalam Bible kami. Inilah kurang ajarnya kalian. Iya. Iya, karena lu tidak belajar, Edis. Kau tidak belajar. Posisi kurang ajarnya ini. Apa hubungannya ini orang-orang Quraisy penyembah berhala ini sama Bible kami? Aduh, gimana sih kau itu? Silakan, waktumu sekarang. Oke, sekarang kau belum jawab pertanyaan saya, Edis. Kenapa Tuhan kau mau berubah jadi batu? Nggak ada Tuhan saya berubah jadi batu. Nah, memang kau tidak belajar Bible. Coba kau buka dulu Kisah Rasul 4 ayat 11. Buka Efesus 2 ayat 22. Buka Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba buka dulu. Kita baca bersama. Baru kita lanjut lagi ya. Silakan buka, Edis. Kok ada Bible di situ? Nah, silakan buka Kisah Rasul 4. Dia mau bahas Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan kan. Yesus jadi batu katanya. Saya tahu. Coba lanjut. Kisah Rasul berapa? Tuhan ini jadi batu. Bukan saya loh. Yuk. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 4 ayat 11 coba. Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba dibaca coba. Baik. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa yang buat Tuhan kau jadi batu? Ayo. Maksudnya jadi batu di situ apa? Ini jadi batu nih jelas nih. Gramatikal katakan jelas. Iya. Sebentar dulu Goto. Gini Goto, gini kan, karena memang akal orang Muslim itu kecil, saya juga mengecilkan dulu ini saya, IQ saya turunkan dulu biar sama dulu. Dengar. Data ini, data. Coba buka dulu. Ya tahu saya Goto. Yang saya tanya sama kamu di sini, cuman ini kata-kata jadi batu ini apa pengertiannya? Ya, buka dulu ayatnya dulu, buka sebelum saya jelaskan. Buka dulu Efesus 2 ayat 20. Ayo buka dulu. Nah, ayo yuk punya Bible buka dulu Bang, supaya saya jelaskan. Buka dulu lah. Oke. Berapa? Berapa? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Kita turuti dia. Kita turuti ya. Dibaca keras-keras. Dibaca keras-keras. Yo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam Dia. Terus? Apa itu? Kok salah baca itu, Dis? Kata kau Efesus 2 ayat 10. Ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ayat 20. Nah, kitab kau aja kok salah baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Terus? Nah, sekarang saya mau nanya kau, kenapa kau sebut Tuhan kau batu penjuru? Masih mending kami nyium batu. Lu Tuhan kau lu anggap jadi batu. Udah duduk baik-baik sebagai Tuhan, lu kasih turun jadi manusia. Udah duduk baik-baik jadi manusia, lu kasih turun jadi anak domba. Sudah duduk baik-baik jadi domba, lu kasih turun pula jadi anak domba. Udah tahu kan otaknya Muslim kan? Inilah otaknya Muslim. Tuhan kau kasih jadi batu. Gini, data itu bukan framing saya. Makasih Bang Ben. Makasih Bang Ben. Gini, Goto. Coba aku jelaskan. Goto. Kau pernah sekolah bangunan? Yang apa lagi? Pernah sekolah teknik sipil? Saya tidak pernah sekolah bangunan karena basic saya filsafat. Gini. Sekolah bangunan. Tahu nggak kau artinya batu penjuru itu apa? Nah, tuh kau coba ngeles. Kau menyangkal Bible kau. Murid-murid Yesus sudah menjadikan Yesus ini sebagai batu. Masih mending kami nyum batu lah. Masih jadi batu. Nah, yang parah tuh. Berarti kalau misalnya gini, kalau bahasa Indonesia begini, Goto, kalau bahasa Indonesia begini, ini ada udang di balik batu. Berarti ada udang di balik batu betulan itu ya? Tergantung pandangan orang. Ya, karena udang memang sembunyi di balik batu.
Memang mau Oke, dibalik berarti kalau ada udang di balik batu berarti kalau udah udang di balik batu berarti ada udang di balik batu gitu artinya. Nah, inilah susahnya Kristen. Kalau data dianggap alegoris, kalau yang alegoris dianggap data, dibulak-balik tuh. Makanya di sini Anda itu Masih kalian berharap ada muslim yang waras? Gak ada, udah ku bilang udah habis. Udah habis mereka yang waras teman-teman. Jadi jangan kau bilang banyak yang ngasih saran bang. Coba bang pilih-pilihlah muslim yang pinter yang naik bang. Udah habis masalahnya. Aku kan takut ya. Aku takut. Ya nggak apa-apa lah Goto. Ya nggak apa-apa lah Goto. Gini intinya begini Goto. Dengar Goto ya. Gini, batu penjuru itu artinya sebagai dasar, ya. Sebagai batu yang terpenting dari sebuah bangunan berdiri itu namanya batu penjuru. Ya, jadi Yesus itu sebagai dia itu pondasi dari sebuah gereja raksasa, gereja besar. Sekarang kerajaan yang paling terbesar di dunia ini adalah kerajaan Yesus Kristus. Jemaatnya yang paling banyak, ya. Dimanapun saya pergi pasti ada anggotanya. Saya di Amerika sekarang ini. Ada anggota-anggotanya. Ada orang-orang yang baik yang hamba-hamba Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi pondasinya adalah Yesus. Ya, pondasi gereja itu adalah Yesus. Kepala dari gereja itu adalah Yesus. Itu maksudnya Yesus sebagai batu penjuru. Sekarang dengar dulu, kau tadi ngomong panjang lebar, saya mendengar. Segiliran saya ngomong kau nggak tahan, kau mau kencing di celana. Dengar dulu Goto. Dengar dulu, ya. Jadi kalau masalah Yesus sebagai batu penjuru, artinya sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan ini batu ini loh, lihat ini. Saya mohon maaf aja ini ya. Karena bukan saya ngomong ini. Katanya orang-orang katanya ini batunya mirip mirip apa gitulah. UWC. Memang mohon maaf ini. Sebentar dulu Goto. Jangan kau sebentar dulu tahan Goto. Kau malu pakai masker begitu. Ada mata ini masker, aduh. Goto, coba setidaknya kalau sudah kacamata jangan masker lagi. Kalau masker kacamata dibuka atau kacamata jangan pakai masker seperti saya gitu loh. Nah gini Goto, saya dikenal ini pakai penutup muka, tetap saya Allah, kau bohong saja Goto. Gini Goto, ini kita jangan nggak bohong ya, karena kan memang bentuknya kan memang mohon maaf memang seperti WC, ya kan? Nah sekarang begini, aduh gimana saya belum selesai ngomong, aduh dipotong terus saya aduh. Gini loh. Ini kan memang betul-betulan batu, iya kan? Betul-betul sungguh-sungguh batu. Nah sekarang begini Goto, ini kan memang tempat penyembahan. Aku tanya dulu ya, betul nggak Ka'bah ini dulunya di zaman Muhammad sebagai tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy? Nah ini yang kau falasis. Wah, karena Ka'bah itu yang pertama kali didirikan itu oleh sebentar dulu. Sebentar, jangan jauh-jauh ngomongnya gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, Ka'bah ini tempat penyembahan berhala, betul nggak? Nah, itu hanya tempat, itu bukan simbol. Ditanya apa, dijawab apa, Goto. Jangan kau mutar-mutar, biar simpel kita. Orang-orang Quraisy betul nggak mereka menyembah berhala di sini, Goto? Bisa menjawab ya? Ya, itu nggak, betul. pertanyaan saya simpel aja, Goto. Pertanyaan saya simpel. Betul nggak tempat ini, Ka'bah ini dipakai oleh orang-orang Quraisy di zamannya Muhammad untuk menyembah berhala mereka?
yang berjumlah Itu orang 360 Quraisy, berhala. Betul. Oke, kita anggap Betul. ya, betul. Oke, Karena itu orang kenapa itu kalian modif sekarang? Kalian modif sekarang jadi rumah penyembahan Tuhan kalian. Berarti kan memang agama kalian itu sebenarnya agamanya orang Arab, penyembah berhala. Kalian menyembah berhala di sini, lalu kalian nebeng ke Yesus. Memang nama Yesus yang sangat masyhur, cetar membahana seluruh dunia, nama yang sangat besar itu harus kalian nebeng ke situ. Nebeng, kalau enggak, aduh, nggak ada harganya agama kalian, nggak ada harganya. Nebeng kalian ini harus nebeng Yesus, nebeng dengan cara memelintir. Itu agama kalian itu, biar kalian tahu. Silakan. Sudah satu data masalahnya. Jadi begini, ya. Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim kalau kami. Tapi di zaman Quraisy sebelum pra-Islam. Itu kalian pelintir-pelintir setelah. Oh, kau dulu. Sorry. Oke, jadi di zaman pra-Islam ya, memang orang-orang Quraisy mengambil alih tempat ini. Tapi setelah turun Rasulullah diambil kembali. Jadi milah Abraham itu diteruskan oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya begini. Ya, karena kau tadi belum buka ayatnya. Kejadian 28 ayat 22 itu menjelaskan bahwa prosesi penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan oleh Nabi Yakub. Itu Yahudi loh. Kitab mereka yang kalian colong tuh. Coba yuk buka dulu. Kejadian 28 22. Ya, minum kopi dulu supaya segar-segar. Coba buka dulu supaya kita ada edukasi. Yuk nggak mau buka masalahnya. Nah coba buka dulu Bang Edis. Loh, kamu yang berargumen kok, Goto. Kau lah, dari tadi kau suruh saya terus. Kau yang berargumen kok. Coba kau bukakan. Bagaimana di situ Yakub dia tertidur beralaskan batu lalu dia meminyaki batu itu? Itu Nah, ayatnya. Sekarang pertanyaannya, Nabi siapa yang bikin tugu batu untuk disembah? Yuk bilang Islam Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah, gak ada. Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah. Buktinya. Nah, coba buka dulu baru kau baca. Kan Gak begitu. ada. Saya sudah baca Bible, nggak ada kayak begitu. Itu didirikan Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub memberikan perpuluhan kepada batu. Bayangkan Tambah ngawur lagi nih. Nggak ada. Ya kau yang baca lah. Kami ini hanya mencium loh. Sementara lu kasih perpuluhan loh. Masa uang dikasih ke batu? Nah itu gimana? Mana? Saya kasih kau ayatnya. Wah, Mana? Nih Bang Edi. Kejadian berapa? Nah, kejadian 28 ayat 22. Berapa? Ayo, kejadian 28 ayat 22. Ayo. Kejadian 8. 28 ayat 22. Kejadian 28. Kejadian 28 22. Dari tadi saya pakai data terus Bang Edis. Baik. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah, rumah Allah batu. Nah, bayang rumah Allah kau itu batu. Saya masih baca ini belum selesai bacanya. Kau sudah ribut terus ini gimana nih si Goto ini? Aduh, Goto. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Terus apa tuh? Terus apa tuh batu? Lu dirikan batu jadi rumah Allah, lalu lu kasih persembahan 1/10 kepada batu. Kepadamu di situ apa di situ? Goto botolnya setengah mati si Goto. Pantes lah kau pakai masker buat nutupin ke botolanmu. Goto, gini Goto. Sebelum batu itu sabar dulu, saya belum selesai tadi kau bicara, saya diam dan saya bicara kau ngerocos. Silakan. Oke, sebelum batu itu dikelilingi. Oke, sabar. Sebelum batu itu dihormati, dikelilingi dulu nih. Dan itu jelas sekali dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Tuh.
Jelas sekali, Dis. Semua orang berkeliling itu menghadap Baitullah lalu berkeliling, mengelilingi, Dis. Itu jelas Mazmur 5 ayat 7. Daud meneruskan risalah Nabi Yakub. Kan seperti itu. Sementara jelas dalam Mazmur Daud segala daya upaya mereka lakukan, teman-teman. Sudah? Nah, bukan ini data. Data loh, coba buka Mazmur 5 ayat 7. Bukan, maksudnya sudah bicaranya biar bisa gantian. Kau dari tadi bicara, saya baru bicara sedikit. Silakan. Potong loh, kau di gereja. Nah, silakan. Bicara dulu sampai selesai baru saya bicara. Baik. Jadi segala upaya dan daya upaya mereka lakukan demi apa? Demi rumah penyembahan berhala mereka ini dikait-kaitkan dengan Bible. Jadi gini sebenarnya ya, gini Goto. Biar kau tahu ya Goto ya. Tidak pernah ada cerita Abraham itu pergi ke Mekah. Di Quran pun kalau ada Abraham ke Mekah, saya lompat dari Monas. Sudah saya bilang. Cerita-cerita dengar dulu. Kau ngomong dulu ini saya Goto. Katanya saya ngomong dulu ini. Gimana? Bisa saya ngomong? Sudah. Ngomong silakan. Jadi cerita Abraham ke Mekah itu nggak pernah ada. Baik di Quran pun nggak pernah ada itu Abraham ke Mekah. Ya. Bahkan naik haji ke Mekah juga nggak ada di Quran. Orang yang ngomong dalam Quran ada naik haji ke Mekah, orang itu dungu. Kenapa? Karena nggak ada, mengada-ngada. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di kolong langit ini. Dengar dulu. Gurumu Juma sama seluruh laskar APII sama seluruh umat muslim rekam ya. Coba yang belum ngambil belum ngambil HP yang lagi ngiris-ngiris bawang ya. Saya tahu kalian lagi ngiris-ngiris bawang. Ada kalian ngiris-ngiris bawang kan? Pasti ada di antara kalian lagi ngiris-ngiris bawang, terutama ibu-ibu kan. Yang cowok-cowok ya, yang masih ngerjain apa begitu ya. Coba berhenti sejenak, rekam sebentar dulu, rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Lihat nih. Saya tantang Juma, Laskar APII, bahkan seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau ada di Quran Abraham pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Bahkan kalau ada perintah naik haji ke Mekah di Quran, saya terjun dari Monas. Ingat loh, Quran ya, jangan tafsir-tafsirmu, jangan kau tambah-tambahi. Harus ayat Quran itu sendiri. Sebentar. Ya, rekam, viralkan. Gak bakal ada yang bisa kasih jawab. Karena memang gak ada kok. Gimana? Nah, kemudian begini Goto. Sebentar biar ku tanggapi. Gini. Masalahnya begini. Ya, kamu mengatakan tadi Yakub. Memang betul. Yakub itu ketika dia itu kan pada waktu itu dalam pelarian dia. Ya kan? Nah, lalu dia memang tidur di satu tempat. Nah, pada waktu di satu tempat tidur itu, pada suatu malam dia bermimpi. Ya, ada sebuah tangga naik ke langit dan lain sebagainya. Nah, batu yang dipakai dia untuk tidur itu, dia bernubuat. Ya, dia bernubuat bahwa tempat itu nanti akan menjadi rumah di mana rumah Tuhan didirikan, dan baru nanti di situ orang-orang akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sang pemilik rumah tempat itu, dibangun kemudian kelak, bukan diberikan kepada batu itu, kepadamu. Munya di situ kepada siapa? Nih, saya bacakan ayat yang barusan kamu kutip. Saya bacakan kepada yang barusan kamu kutip nih. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala yang engkau di sini siapa? Engkau di sini udah Tuhan di sini. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan kepadamu. Mu di situ Tuhan, bukan batu. Gimana kau itu?
Nah, kalau kau di sini, nggak bisa bedakan mu di sini Tuhanmu, di sini batu, ya karena memang kau nggak bisa bedakan ini. Lihat nih, waktu kau datang ke Ka'bah, kau kan begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Kalau kau begini, kau apa? Kau sapa Tuhanmu batu ini kan? Kau bilang, labbaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya inilah memang Tuhanmu ini kok. Ini Tuhanmu itu gimana? Aduh. Ini buktinya menghapus dosa kalian. Sehapus-hapus sehabis-habisnya. Allah aja nggak bisa hapus dosa sehabis-habisnya, masih insya Allah katanya. Yang batu ini memang ajaib sakti mandraguna. Makanya habis kalian korupsi, dengar, habis kalian korupsi pergi kau ke Arab, cium le batu ini pasti hilang dosamu. Tapi di angan-anganmu. Besok di akhir zaman kau digiling. Silakan. Terus dari tadi, nggak ada kesempatan saya bicara tuh. Oh, sudah hampir setengah jam. Silakan, kau kasih kesempatan di sepanjang-panjangnya. Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Ya, Muhammad, ya Rasulullah itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Ya bahkan kalau Anda melihat ya dalam Mazmur 5 ayat 7. Semua orang Israel itu dia sujud menyembah ke arah Baitul Maqdis. Itu di mana Ka'bah itu ada berdiri di situ. Lalu kiblat kau di mana? Kiblat Kristen. Katanya turunan Yahudi, kiblat Kristen di mana? Coba, itu yang perlu kau pahami. Bahkan saya katakan tadi kau lebih buruk lagi karena kau sudah berubah Tuhan kau jadi batu. Yesus tidak pernah berubah dirinya dari batu ya. Yang berubah jadi batu kan begitu. Jadi buka dulu Mazmur 5 ayat 7 supaya ada edukasi loh. Di situ jelas sekali di situ bahwa semua orang Israel itu sembahyangnya menghadap Baitul Maqdis. Jelas sekali punya kiblat untuk sembahyang. Kan begitu. Inilah yang diteruskan oleh Rasulullah mengingat Ka'bah itu yang didirikan oleh Abraham dan letaknya di sana. Gitu loh Bang Edis. Kan seperti itu Sudah. Kau jawab apa? Sekarang saya mau nanya, kau jawab dulu. Batu penjuru yang kau bilang itu bermakna alegoris, ternyata itu bukan bermakna alegoris. Sudah banyak kejadian tuh dalam Bible kau yang mempunyai 6.577 kesalahan itu. Entah siapa yang nulis, tidak ada yang mengaku. Kan begitu Bang Edis. Coba kau cari tahu siapa yang tulis Bible kau. Kan begitu. Lucu. Yang tidak bermakna alegoris, katakan bermakna alegoris. Itu yang bermakna alegoris, katakan tidak. Makanya dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23, coba lihat di situ. Siapa yang diusir di situ? Kristen, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus, tidak pernah berbuat pakai nama Yesus, tidak pernah menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Bisa melakukan itu. Makanya lompat kau kemana-mana. Lompat kau Goto, lompat. Macam kodok, lompat-lompat bahasanmu nggak jelas. Kan pertanyaannya, ketika orang Israel sembahyang sujudnya mengarah Baitul Maqdis ya, mengarah Ka'bah itu, sembahyangnya menghadap mana? Menghadap Papa dan Romawi, menghadap ke timur tuh Dewa Matahari. Nah, mau bantai itu. Sudah. Jelas sejarahnya loh. Itu saya pin aja, silakan. Kau nggak silakan. Sudah. Sudah. Baik, kita tanggapi satu persatu ya, si Goto ya. Ada mainan kita. Habis ini dimarah dia sama si Juma. Habis ini dimarah sama Juma dia. Kau habis kau dibikin dia katanya. Goto, sudah. Belum buka ayatnya kok. Buka ayatnya dulu. Mazmur 5 ayat 7. Nah, buka ayatnya dulu. Kok belum buka masalahnya? Oke lah, kita turuti. Enggak apa-apa, kita turuti. Mazmur berapa? Mazmur 5 ayat 7. Coba dibuka. Mazmur 5 ayat 7. Nah, 7 dan 8 ya. 7 aja baca. Coba buka ayat 7-nya coba. Kau baca dan jangan kau lihati, baca.
Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, yang dengan takut akan kau. Terus? Coba baca ayat ke-8-nya. Baca ayat ke-8, coba saya cek. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalan di hadapanku. Terus? Saya menyelang dulu ya, tunggu sabar. Kau bingung kau, ambil lah. Goto. Macet, telepon dulu Bang Juma. Biar ku telepon dulu abang pula. Telepon dulu abangku Juma. Si Juma aja nggak berani kok sudahan sama saya, gimana? Si Juma itu paling takut sama Edis TV. Semua muslim itu takutnya sama Edis TV. Kalau yang kroco iya seneng dihadapi. Kalau saya mana berani dihadapi? Nangis darah. Udah. Oh, bilang saya nelpon Bang Suma. Padahal saya pastikan ayat terus kau nelpon siapa urusan? Emang kemana? Orang Israel menghadap ke bait suci. Tuh. Dia menghadap, dia menyembah sujud menghadap. Sudah, saya jawab sekarang ya. Sudah, saya jawab sekarang. Silakan. Baik, inilah makanya saya bilang ya. Jadi begini teman-teman, apa sih bedanya ya? Jadi sebelum Yesus itu semua berisi gambaran semua. Rumah Tuhan, apa segala macam, itu semua berisi gambaran, bayang-bayang tentang bagaimana yang sejatinya nanti. Nah, orang Islam ini seperti agamanya si Goto ini menjiplak, ya, sudah menjiplak tapi salah semua yang dijiplaknya. Contoh, ini rumah penyembahan. Tadi dia udah ngomong, saya ngomong dipotong lagi. Gimana Goto? Bisa nggak saya ngomong Goto? Bisa? Ya silakan. Jadi begini Goto ya, kalau memang ini Ka'bah ini sudah sejak dahulu menjadi rumah penyembahan, harusnya dulu Muhammad kiblatnya nggak ke Baitul Maqdis, nggak ke Yerusalem. Muhammad kan karena ini rumah penyembahan berhala, Muhammad nggak mau kiblatnya ke sini. Orang dia membawa agama tauhid kok, masa kiblatnya sama dengan orang-orang Quraisy? Kiblatnya Muhammad ngikutin orang Yahudi di Yerusalem kiblatnya. Tapi orang-orang Yahudi tahu ini nabi-nabian, ini orang ini nabi-nabian ini katanya. Karena Muhammad sakit hati sama orang Yahudi, akhirnya kiblatnya ke sini Goto. Nah ini. Tapi saya lagi ngomong Goto, dengar dulu Goto, dengar ya. Gini, seperti yang saya katakan, sebelum Yesus itu berisi bayang-bayang tentang bagaimana yang sesungguhnya. Nah, makanya ketika zaman Yesus datang, sebenarnya kiblat itu bukan bangunan. Bait Tuhan itu bukan bangunan sejatinya. Bait Tuhan itu diri kita sendiri. Makanya ada lagu dalam Kristen itu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Suara saya agak jelek karena lagi ini. Dimanapun kau pun berada suara saya lagi nih. Jadi intinya rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Makanya Roh Kudus ketika datang diterima di hati seseorang, artinya Tuhan itu dapat tempat, dapat tinggal di dalam hati seseorang. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, teranglah jalannya, luruslah jalannya. Seperti itu Goto. Baik Tuhan, kau pikir kau harus pergi ke Arab dulu, kau sana biar ketemu sama Tuhan. Gak seperti itu. Harus ngadap ke timur, terserah. Kau mau ngadap timur, mau ngadap barat, ngadap utara, terserah. Yang paling penting itu, dengar dulu Goto. Dengar.
Mau kau ngadap timur, ngadap utara, ngadap di mana-mana, Tuhan itu tetap di situ. Yang dibawa itu hati. Bukan kau bawa harus pergi ke sini, ke Arab. Kalau nggak ke Arab, ada tempatmu di hadismu begitu. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di tempat lain, kan gitu kan? Pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Makanya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi biar dapat pahala 1000 kali sholat di tempat lain gitu. Kalau di tempat kami nggak seperti itu, Goto. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria, saya lagi ngomong, kau tadi ngomong panjang lebar gak saya potong loh. Bahkan kau suruh saya baca, kau buat baca tadi. Ini, baca ini, ku baca. Baca ini, ku baca. Kau kusuruh nanti baca Quranmu satu, kau langsung meninggal kau nanti. Ya, gini. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertanya begini. Orang-orang Yahudi bilang Yerusalemlah tempat menyembah, tetapi kami mengatakan Gunung Gerizimlah tempat menyembah. Apa kata Yesus? Akan tiba masanya nanti bahwa orang tidak lagi menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Enggak ada. Jadi menyembah dia itu dengan hati dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang Goto, masalahnya begini, kalian ini kan habis kalian ini mengikuti ritualisme. Contoh, kau mau ngadap Tuhan harus cuci muka, semprot hidung karena setan tadi malam tidur di dalam hidung. Bener nggak? Setan tidur di sini. Bener nggak? Nah, itu konfis. Jawab singkat Goto. Betul nggak menurut agama Islam setan tidur di sini? Sekarang saya nanya, Yesus melakukan itu enggak? Kau dengar. Aku mau, ini paling seneng anak-anak ini. Anak-anak ingusan paling seneng ajaran-ajaran begini. Dengar. Betul tidak? Menurut ajaran agama Islam, setan tidur di sini, benar? Ya, sudah anggaplah betul. Emang kenapa? Anggaplah. Malu kau dengan ajaran agama Islammu, malu. Dengar dulu, Goto. Dengar. Ini kan anak-anak ingus-ingus yang masih meler ingusnya. Dengar dulu. Yang ingusnya meler begini. Tahu kan? Gitu. Itu paling seneng dengar ajaran begini. Dengar. Betul gak dalam ajaran agama Islam setan tidur di sini? Oke, anggaplah betul. Yesus pun melakukannya. Anggaplah. Malu dia ngomong. Memang betul. Saya katakan anggaplah betul. Anggaplah betul. Berarti kau ragu-ragu dengan agamamu. Udah ragu-ragu kau sama Muhammad. Memang. Kalau si Goto ini kan udah agak IQ-nya agak naik dikit dia gara-gara ngobrol sama saya. Jadi dia malu mengakui. Memang ajaranku ini aneh, tapi jangan kau bongkar-bongkar di sini. Malu aku nanti sama anakku nanti, Pak. Bapak kan udah tua, masa bapak percaya setan tidur di sini? Goto, dengar. Aku tahu anakmu nengok. Cuman nanti kalau anakmu nanya, Bapak kan bilang tadi anggap betul. Coba, aku mau jawaban jujurmu. Dengar, ini jawaban jujur. Saya minta jawaban jujur. Menurut ajaran agama Islam, benar nggak bahwa setan tidur di sini? Dis, tunggu, sabar. Saya jelaskan. Dengar dulu. Aku harus kau jawab. Menurut ajaran agama Islam yang cetar membahana, yang sangat tauhid. Dengar, betul nggak bahwa setan tidur di sini? Tahan. Oke, saya jawab. Sabar. Betul nggak? Jawab dulu. Betul atau salah? Ayo. Tunggu, saya jawab. Gimana caranya saya jawab? Kau lama jawab itu dengan jawab betul atau salah kok. Dengar. Menurut ajaran agama Islam, ajarannya Muhammad, betul nggak setan tidur di sini?
Betul nggak? Sudah diam, saya jawab. Sudah. Betul nggak Sudah setan diam, tidur saya di jawab. sini? Tunggu, jangan bingung Dis. Tahu setan bisa masuk. Jangan bingung Dis. Tidak mampu dia menjawabnya, saudara-saudara. Saya katakan itu betul. Itu betul. Salah Dis. Betul. Jangankan di hidung Mantap. kau ya. Hidung kau. Setan bisa masuk. Betul, Apa? salah itu. Setan memang betul. Setan betul bisa di hidung. Jangankan di hidung, di perut kau pun setan bisa masuk. Tidur di hidung. Paham? Enggak, dibilang dia tidurnya di hidung sini. Kau bisa masuk. Sekarang saya, you pernah lihat orang kemasukan? Pernah lihat kemasukan? Enggak ada setan di perut. Di dalam ajaran agama Islam, nggak ada setan dibilang di perut, di kaki, nggak ada. Dia di sini tidur malam-malam, makanya kalau kau sholat, kau harus ngirup air sedikit, terus kau ginikan, gitu. Dari hidung tapi. Nah terus kenapa Yesus melakukannya? Biar setannya Kenapa keluar. Yesus melakukan? Bener nggak? Biar setannya keluar. Nah, Kau kenapa kalau Yesus sholat, melakukannya? kau harus hirup air sedikit. Dengar dulu. Kau harus hirup air sedikit. Kau gini kan, gitu. Biar setannya keluar. Betul nggak? Betul nggak? Nah coba debat dalilnya. Dengar dulu, dengar dulu. Masalahnya begini loh, masalahnya begini. Kenapa nanti kalau kau waktu sholat nanti, bahkan nggak ada orang Islam yang tahu gerakan sholatnya itu dapat dari mana. Gini ya, kalau ada orang Muslim yang dengar nih, ini rekam lagi nih. Aduh, saya jadi kebanyakan nyuruh nih. Mohon maaf ya, mohon maaf nih teman-teman saudara-saudara Kristenku, saya mohon maaf, beribu maaf, saya nyuruh lagi nih. Tolong rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Dengar ya, orang Muslim tidak tahu kenapa dia sholat seperti itu. Nih, dengar. Satu. Waktu takbiratul ihram, begini. Sekarang saya tanya sama kalian, kenapa kalian harus begini? Waktu Allahu Akbar harus begini. Terus tangan kalian harus begini-begini. Ya kan? Terus kaki kalian harus kamu jepit-jepit. Duduknya harus dijepit, harus didudukin begini. Kenapa harus begini-begini? Kenapa? Kenapa harus begini-begini jarinya? Ini nggak ada datanya Dis. Mana data kau? Dengar, nggak ada orang Muslim yang tahu kenapa tangannya begini. Kenapa tangannya begini? Mana data kau? Saya nggak pernah begitu sembahyang Dis. Kau framing. Saya nggak pernah begitu sembahyang. Jadi nggak ada gini. Nggak. Kalau sholat nggak ada begini. Saya tidak begitu. Oh. Iya, terus kalau begini kenapa? Yang begini? Ya, kamu nggak begini? Kamu nggak begini? Oke, begini nggak? Begini nggak? Ya, begitu. Sholat begini nggak? Begitu betul. Seperti Nabi Esra. Kenapa begini? Kenapa begini? Iya, betul. Kenapa begini? Kenapa? Kenapa? Nehemia 8 ayat 6 dan 7 jelas. Nehemia katanya. Begini katanya Nehemia. Memang mereka ini tukang maling. Udah aku bilang mereka ini ya. Mereka ini yang maling. Agamanya Islam, tapi kitab sucinya Bible. Memang luar biasa mereka ini. Oke, terus kenapa begini? Kenapa begini? Dengar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Oh yang nyolong itu perintah sholat disempurnakan. Iya, aku tanya ya. Kenapa begini? Kenapa? Harus begini kenapa? Buka dulu ayatnya. Yuk buka dulu ayatnya. Dengarkan. Kalau ada Muslim yang tahu kenapa gerakan sholat seperti itu, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Ayo, kenapa orang Muslim kalau sholat begini? Coba jawab. Kenapa? Sekarang saya mau nanya kau Dis, Yesus itu sholat dengar dulu. Kenapa kau begini? Kenapa? Biar ngapa? Ya. Nah sekarang buka dulu. bahkan sholat yang katanya tiang agama, pondasi dasar. Bayangkan, nggak tahu mereka kenapa kok gitu. Memang bahaya mereka ini, bahaya.
Coba ayo. Perintah sholat. Protes terus. Perintah sholat memang diajarkan Nabi sesuai yang tertera di. Saya nggak tanya diajarkan siapa. Yang saya tanya kenapa begini, kenapa? Ya itu diajarkan para nabi, diajarkan oleh nabi dan kami mengikutinya. Aduh, ditanya kenapa begini? Ditanya diajarkan nabi. Kalau memang diajarkan Muhammad, kenapa sholatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kok beda-beda? Yang mana yang diajarkan Muhammad, yang mana? Di mana bedanya Di mana bedanya katanya? Dengar. Tidak punya data Frenny. Mana datanya? Di mana Oke, datanya? sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Masalah dengar. Di mana Masalah datanya? Data. masalah Saya takbiratul. minta datanya dulu, Be. Jangan kau framing datanya mana? Kok data? Kau macam orang nggak tahu apa-apa. Gini, saya nggak mau ngomong sama orang awam. Gini, kalau ngomong sama orang awam dia minta data. Tapi kalau ngomong sama pakar dia udah tahu. Dengar, betul nggak takbiratul ihramnya mazhab Hanafi, Hambali sama Syafi'i sama? Sama atau beda? Di situ bukan dilihat dari gerakannya, tapi dari makna. Aduh, Makna sholat itu, ditanya Dis. sama atau beda? Sama atau beda? Begini, sekarang begini Bang Edis ya. Anda mau begini, Anda mau begini, sedikit mau begini Goto ya, sama. Bang Goto dengar Bang Goto dengar. Sholatnya mazhab Syafi'i, Hanafi sama Hambali beda nggak? Di sini bukan masalah Beda beda nggak? atau tidak. Di sini masalah Yang tujuannya. ditanya beda atau enggak? Beda atau enggak? Beda atau enggak? Nah, itu kok memaksakan sesuatu yang kau tidak mengerti. Aduh, yang ditanya Gitu beda loh. atau enggak? Kalau lagi mana-mana. Enggak, ku tanya dulu beda atau enggak? Beda atau enggak? Sabar. Di sini bukan Beda atau masalah enggak, Goto? beda Bang Edis. Di sini. Oke, ini terakhir nih. Bukan Kalau dari kau sholat tidak itu. jawab, kita selesai. Kalau kau tidak jawab, kita selesai, Goto. Kita selesai. Beda atau enggak sholatnya mazhab Syafi'i, Hambali sama Hanafi? Beda Kalau enggak? kau bilang beda, tunggu sabar. Kalau kau bilang beda, datanya mana? Data dulu Bang Edis. Udah. Selamat tinggal. Udah. Ini mau belit ini. Ini jurus ular. Udah, ular, kalau ular dibawa aja ular. Udah aja. Kau mau ngulur-ngulur waktu. Iya. Kau sama mau bilang begini, beda nggak fisiknya orang Asia sama orang Eropa? Kau bilang minta data, kau bilang. Memang kau botol. Kau ngapain minta data? Orang semua orang udah pada tahu gimana. Ada-ada aja kamu. Berbelit mereka, teman-teman. Aduh. Sampai habis, saudara-saudara.
Ya teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita bersyukur pada kali ini ya teman-teman ya, karena kita sudah mendengarkan bersama diskusi dari Bang Edis TV bersama dengan teman-teman apologet yang lainnya ya, mengungkapkan kepada kita fakta-fakta dan bagaimana berapologetika yang baik dan benar. Di sini kita bisa melihat ya, salah satu hal yang paling mendasar dari Bang Edis adalah dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia menguasai materi, dia tahu bagaimana menjawab, dan dia sudah bisa menebak ya, dan kita pun juga sendiri teman-teman bisa menebak ya, kira-kira pertanyaan apa yang muncul daripada kaum Kadirun ini gitu ya. Karena sangat mudah sebenarnya teman-teman untuk kita tebak mereka ini mau bertanya apa gitu. Pasti pertanyaan yang sudah dari 10.000 tahun yang lalu itu mereka tanyakan kembali hari ini. Nah, itu kebiasaan mereka. Tidak ada peningkatan pengetahuan mereka, tidak ada peningkatan intelektual mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka munculkan dalam diskusi macam demikian hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah diulang-ulang. Lalu kemudian teknik-teknik yang sering mereka gunakan adalah teknik kutu loncat, ya kan? Mereka tidak pernah fokus kepada pertanyaan untuk dijawab. Misalkan gini, ketika mereka tanya kita, mereka akan berusaha supaya saya fokus mungkin kita menjawab inti dari pertanyaan yang mereka ajukan gitu. Nah bayangkan, coba lihat juga ketika kita bertanya kembali, mereka nanti ujung-ujung lari ke Alkitab lagi gitu. Kita udah tanya, lari lagi ke Alkitab gitu. Tanya, kembali lagi ke Alkitab gitu. Jadi mereka ini tidak menguasai kitabnya, tidak menguasai agamanya, tapi sosok membahas agama orang lain dan kitab suci orang lain gitu. Ya. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang imannya, mereka nggak tahu apa-apa tentang keyakinannya gitu. Tapi mencoba untuk memahami Alkitab, yang dimana ini mereka baru aja bisa membaca, gitu. Di saat mereka belum bisa baca, fokusnya ke Al-Quran gitu ya. Kita ini dari sekolah minggu tahu Alkitab, diajarin Alkitab. Mereka mau mengajarkan kita balik tentang Alkitab, kan aneh gitu ya.
Nah, intinya gini, teknik mereka yang kedua adalah kutu loncat gitu ya. Mereka kalau ditanya A, lompatnya ke B, lompatnya ke C. Mereka tidak pernah fokus untuk menjawab pertanyaan. Lalu kemudian teknik yang ketiga adalah mereka menafsirkan fakta gitu. Misalkan gini ya, ketika ditanya mengenai fakta yang sudah jelas-jelas itu tidak ambigu, tapi itu jelas gitu ya, tidak perlu penafsiran sebenarnya, tapi mereka berusaha untuk menafsirkannya kembali gitu. Contoh, Nabi menikah dengan seorang yang berusia di bawah umur gitu. Mereka menolak fakta itu dengan menafsirkan. Mereka bilang, di zaman dulu umur segitu udah dewasa. Itu mereka mencoba menafsirkan. Jadi mereka menafikan fakta yang sudah begitu adanya. Padahal fakta itu tidak perlu ditafsirkan, kita sudah tahu bahwa umurnya memang segitu, 9 tahun. Kita tidak perlu kemudian bilang, wah dulu itu umur, ya mana ada dulu, masih kecil gitu. Umurnya ya segitu gitu. Ya kan? Jadi mereka ini sulit menerima fakta, sulit menerima kenyataan dalam iman mereka. Kalau kita tunjukkan mereka berusaha untuk menafsirkannya kembali. Jadi iman mereka itu bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan kenyamanan. Ya. Mereka nyaman, maka itulah iman mereka. Nah, saya cukup kagum dengan misalkan kelompok-kelompok Wahabi misalkan. Mereka itu kita bisa akui mereka itu jauh lebih baik ya dalam mengakui iman mereka dibandingkan kelompoknya Nanda, Donditan, kawan-kawan yang lain ya. Mereka itu jauh lebih pantas disebut sebagai muslim ya, walaupun tetap aja kalau mereka bertanya kepada kita ya pasti udah nggak benar gitu ya. Tapi ya paling tidak mereka cara berpikirnya itu dapat kita mengerti gitu loh. Kalau udah berbicara Nandar, Donditan, wah udah susah ya. Itu udah perlu tenaga, dan kita bersyukur teman-teman ya, Bang Edis ini luar biasa menggunakan waktu yang ada dengan baik ya, dan dia dengan sangat-sangat sabar menghadapi mereka ini. Tidak mudah teman-teman. Kalau bukan karena karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada dia pasti tidak bisa menghadapi mereka. Karena menghadapi kaum sebelah ini butuh tenaga, butuh pikiran yang lebih, menghabiskan banyak waktu, ya kan? Tapi bersyukur teman-teman, dia tahu panggilannya untuk membagikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan ya, untuk membagikan kasih Yesus yang besar untuk semua orang. Jadi menunjukkan kasih Yesus yang mengasihi semua manusia ya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan ingat teman-teman, kita yang percaya kepada Kristus punya tanggung jawab itu untuk membagikan kabar baik. Maka mari kita hidup dalam kasih. Kita hidup untuk menebarkan kebaikan. Kita hidup untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia dimanapun kita berada. Jangan lupa itu ya teman-teman ya. Tuhan berkati kita semua.